Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi bakteriologi klinik, yaitu materi ketiga Streptococcus. Strepto berarti rantai, coccus berarti bulat-bulat, jadi bakteri kokus yang membentuk rantai. Streptococcus salah satu bakteri kokus bentuk rantai yang menyebabkan infeksi pada manusia. Dan akibat infeksinya banyak menimbulkan gangguan pada manusia. Nah, kita bahas diawali dengan Streptococcus dari hierarkinya. Yang pertama Divisio Prokaryote, kemudian kelasnya Schizomycetes. Ordonya Eubacteriales, familinya Streptococcae, sementara genusnya Streptococcus, dan spesiesnya antara lain Streptococcus pyogen, kemudian Streptococcus salivarius, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, dan Streptococcus lainnya. Nah, untuk klasifikasi Streptococcus ini kita bahas ada klasifikasi yang pertama berdasarkan pada kemampuan untuk menghemolise pada BAP, blood agar plate. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan pada sifat-sifat biologis yang khas. Ini menurut Berges Manual edisi ke-7. Dan klasifikasi berdasarkan analisa struktur antigen serta klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Jadi ada 4 klasifikasi dari Streptococcus. Kita bahas Streptococcus yang pertama, klasifikasinya berdasarkan pada BAP. Yaitu pertama alpha hemolytic Streptococcus, parsial hemolytic Streptococcus. Jadi di sini hemolisis yang tidak sempurna, ini pada strain alpha. Yang mana di sini dia akan memberikan koloni seperti pada gambar berwarna kehijauan atau hijau, zona hemolisa sempit pada BAP, blood agar plate. Nah, di sikat koloni sering didapatkan warna kehijauan. Kadang disebut dengan viridans group ya, Streptococcus viridan. Nah, kita pindah ke yang kedua yaitu beta hemolytic atau Streptococcus beta hemolyticus. Nah, ini adalah hemolisanya sempurna. Dia menghemolisa secara sempurna eritrosit atau total hemolytic Streptococcus. Zona hemolisis yang luas dan terang di sekitar koloni tidak ditemukan sel eritrosit sama sekali oleh karena adanya streptolisin. Kadang disebut dengan grup pyogen ya, pyogen group. Nah, ini grup kedua, kemudian kita pindah yang pastinya yaitu gamma. Gamma hemolytic Streptococcus atau non hemolitik. Gamma ini dia tidak mampu memecahkan sel eritrosit. Jadi tidak ada hemolisis sama sekali. Sifat hemolisa dari Streptococcus dapat dipercepat bila dieramkan dalam suasana CO2 10%. Jadi ini ya untuk gamma hemolitik. Nah, kita pindah lagi lanjut ke klasifikasi yang selanjutnya. Sebelumnya kita bandingkan dulu antara alfa, beta, dan gamma pada gambar ya. Di sini ada tulisannya. Atau kita bisa pindah ke gambar berikut ini. Apabila beta dia zonanya ada zona transparan atau jernih karena hemolisis sempurna. Sementara bila alfa dia warnanya kehijauan. Sementara gamma dia tidak ada sama sekali hemolisis untuk zonanya. Nah, kita pindah ke klasifikasi sifat biologis khas secara Berges Manual edisi ke-7. Yang pertama adalah Pyogens Group. Yang mana di sini dia menghasilkan hemolisin yaitu beta hemolisa pada BAP. Dia mampu memecahkan eritrosit terjadi hemolisis tipe beta.
Mempunyai grup spesifik C karbohidrat yang secara serologis dibagi grup A sampai O. Sementara yang kedua yaitu viridan group. Di sini tidak menghasilkan hemolisin, beberapa spesies bersifat alpha hemolisa dengan warna kehijauan. Tidak menghasilkan C karbohidrat, sering didapatkan sebagai flora saluran pernapasan. Nah, yang ketiga dari Burgess manual yaitu Enterococcus group. Berarti bakterinya berada di usus. Menghasilkan grup D spesifik C karbohidrat. Dapat hidup pada temperatur 10 sampai 45 derajat Celcius. 0,1% metilin blue milk, bile esculin agar dan NaCl 6,5%. Jadi Enterococcus ini ciri khasnya dia dapat tumbuh dengan baik masih dengan NaCl yang tinggi dan suhu yang tinggi. Merupakan flora normal saluran pencernaan manusia dan hewan. Dapat bersifat oportunistik pada organ lain. Jadi kalau dia mengalami perpindahan dan kita mengalami imunitas melemah, maka dia akan bersifat patogen. Sering resisten terhadap antibiotik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang grup ini karena banyak mengalami resistensi terhadap antibiotik. Nah, lanjut lagi grup yang selanjutnya yang keempat lactis atau lactic streptococcus. Menghasilkan grup N spesifik karbohidrat. Kemampuan hemolisa bervariasi. Dapat tumbuh pada bile esculin agar tetapi tidak pada suhu 45 derajat Celcius atau pada 6,5% NaCl. Ini bedanya tadi dengan grup yang sebelumnya Enterococcus yang tahan terhadap NaCl. Jarang menimbulkan penyakit dan sering didapatkan pada susu karena laktik dia memecah dari laktosa menjadi asam laktat. Kemudian kita pindah ke klasifikasi berdasarkan analisa struktur antigennya. Yang pertama menurut Rebecca dan Lanceville. Di sini berdasarkan pada grup spesifik C karbohidrat pada dinding sel. Sehingga secara serologi membagi grupnya menjadi A sampai O. Yang kedua, basitrasindis 0,04 unit dapat menghambat lebih dari 95% grup A. Grup lain tidak, jadi dibagi menjadi yang sensitif dan resisten terhadap basitrasin. Sementara menurut Griffith, ini dia membagi Streptococcus grup A berdasarkan M protein yang ada permukaan dinding selnya tipe 1 sampai dengan 30. Sementara M protein merupakan faktor penentu virulensi dari Streptococcus. Nah, secara ringkas kita lihat klasifikasi menurut Lanceville. Jadi ada grup A di sini yang termasuk dalam viogen dan pharyngitis, menyebabkan penyakit strep throat, kemudian scarlet fever, impetigo, TSS, pneumonia, rheumatoid fever. Sementara grup B, Streptococcus agalactiae, ini meningitis. Grup C, Streptococcus equisimilis, kemudian adalah endokarditis, bakteriemia meningitis. Sementara grup D, Enterococci, ini menyebabkan UTI, ya kan, ini gangguan pada urinary tractus infection, endokarditis. Sementara grup H itu sanguis, endokarditis dental karies. Dan grup K ini salivarius, endokarditis dan karies karena menginfeksi di saliva. Nah, kita pindah yang keempat, klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama fakultatif anaerob, misalnya Streptococcus pyogen dan Streptococcus faecalis. Sementara obligat anaerob misalnya Peptostreptococcus. Jadi ada dua di sini yang memerlukan oksigen dan tidak memerlukan oksigen. Dua ya. Kita pindah masuk ke yang biasa terjadi pada manusia berupa infeksi, yaitu
Streptococcus pyogens, Streptococcus beta hemolyticus grup A. Dimulai dari morfologi dan identifikasi. Ini merupakan kokus dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Streptococcus patogen ditanam pada perbenihan cair atau padat yang cocok, maka rantai panjang terdiri dari 8 kokus atau lebih. Nah, kemudian lagi kita pindah ke dia adalah merupakan gram positif berwarna ungu nanti dengan pewarnaan gram atau pewarnaan hacker ya. Kemudian tidak membentuk spora, geraknya negatif. Kemudian strain virulen membuat selubung yang mengandung hyaluronic acid dan M-type spesifik protein. Lalu kita pindah ke sifat pertumbuhan. Umumnya bersifat anaerob fakultatif. Dia memerlukan oksigen tapi tidak terlalu banyak. Fakultatif ya, dia anaerob. Pada perbenihan biasa kurang subur jika tidak ditambahkan darah atau serum. pH-nya 7,4 sampai dengan 7,5, suhu optimumnya 37 derajat Celcius. Pada BAP, koloni kecil keabu-abuan agak ovalesen, bulat, pinggir rata. Sementara pada Streptococcus pyogens, mudah tumbuh dalam semua enrichment media di sini. Kita lanjut lagi ya di sini. Pindah ke selanjutnya yaitu media blood agar plate di sini. Jadi gambarannya apabila ditanam pada media agar plate, maka Streptococcus pyogens ini seperti ini dia gambarannya. Kita lanjut lagi, pindah teman-teman ke sifat pertumbuhan. Untuk isolasi primer dipakai media yang mengandung darah atau serum, atau transudat misalnya cairan asites atau fleura. Membentuk dua koloni ya, dua macam, ada yang bentuknya mukoid, ada yang glossy. Nah, untuk mendapat hemolisis yang jelas maka digunakan darah kuda atau kelinci dan media tidak boleh mengandung glukosa. Kita pindah ke daya tahan bakteri. Dalam seputum, eksudat dan ekskres binatang dapat hidup beberapa minggu. Jadi cukup lama ya. Pada media biasa, pada suhu kamar, mati sesudah 10 sampai 14 hari. Lanjut lagi, dalam keadaan liofil ya kan, dapat bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, ini kelebihannya dia dalam kondisi liofil, kering. Mati setelah 30 sampai 60 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu dia peka terhadap sulfonamid kecuali Streptococcus paicalis. Rentan terhadap tetrasiklin dan klorampenikol. Walaupun mungkin saat ini sudah marak terjadi resistensi, mungkin saja tetrasiklin dan klorampenikol dia resisten. Jadi perlu menggunakan terapi antibiotik yang sensitif dan mungkin generasi terbaru. Kita pindah ke struktur antigen. Karbohidrat C terdapat pada dinding sel dan tidak semua mempunyai. Sementara protein M ada hubungan dengan virulensi bakteri Streptococcus grup A yang menghambat fagositosis. Terutama kuman si bakterinya di sini koloninya tipe mukoid, dia akan menghasilkan selubung nanti ya pada permukaannya. Nah, sementara substansi T merangsang pembentukan aglutinin. Dan struktur yang selanjutnya adalah protein R. Nah, kita pindah ke metabolit bakteri. Yang pertama, toksin eritrogenik. Penyebab ras pada Febris scarlatina. Dihasilkan grup A, grup C, dan G.
Ini akan menyebabkan kemerah-merahan pada permukaan kulit ya, seperti pada gambar. Lalu pada uji tesdik untuk mengetahui kerentanan terhadap toksin ini. Lalu di sini lanjut ke reaksi Scholes-Carlton, ini membuktikan ras terjadi karena toksin atau bukan. Jadi bisa diujikan dengan uji Scholes-Carlton. Sementara metabolit yang kedua itu adalah hemolisin. Penyebab hemolisis pada sel darah merah. Jadi hemolisin, hemo berarti dia darah, lisin inilah melisiskan sel darah. Streptococcus grup A beta hemolyticus membentuk dua macam hemolisin, yaitu streptolisin O dan streptolisin S. Nah, yang paling terkenal adalah streptolisin O. Ini dapat membentuk ASO atau ASO, anti-streptolisin O dalam darah pada manusia. Bila titer di atas 166 berarti baru terjadi infeksi atau infeksi yang lama. Nah, dilakukan pengukuran titer anti-streptolisin O. Sementara streptolisin S merupakan penyebab terbentuknya zona bening di sekitar koloni pada BAP. Kita pindah ke selanjutnya yang nomor 3, yaitu NADase, dibuat oleh Streptococcus grup A, C, dan G. Lalu streptokinase, kalau kinase ini dia mampu menghancurkan fibrin, yaitu fibrin dalam darah, yaitu fibrinolisis. Bekerja merubah plasminogen menjadi plasmin, yaitu enzim yang menghancurkan fibrin dan protein lainnya. Jadi protrombin menjadi trombin lalu mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Maka menutup luka. Nah, streptokinase ini mampu menghancurkan fibrin atau benang fibrin tadi dengan cara merubah plasminogen menjadi plasmin. Plasmin akan menghancurkan fibrin. Inilah proses fibrinolisis. Nah, ini dihasilkan oleh grup A, grup G, dan C. Lalu selanjutnya streptodornase atau deoksiribonuklease. Dia berarti di sini kalau melihat deoksiribonuklease memecahkan DNA atau inti ya. Yang dihasilkan grup A, grup C, dan grup G. Lanjut lagi, kemudian dia menghasilkan hyaluronidase. Ini adalah enzim yang membantu penyebaran bakteri dan penyerapan obat yang disuntikan ke dalam jaringan tubuh. Lalu yang 7, proteinase, ini memecah protein, mengakibatkan kerusakan pada protein M, streptokinase, dan hyaluronidase. Lalu yang 8, amilase, yang 9, esterase. Ini adalah dua produk enzim yang dilepaskan selama bakteri berkembang. Nah, kita pindah ke patogenitas. Kita tahu ya, Streptococcus pyogen ini akan menyebabkan terjadi super antigen toksin yang reaksinya terhadap limfosit T menyebabkan pelepasan sitokin, maka terjadi toxic shock syndrome. Sementara enzimnya dilepaskan, itu akan menyebabkan infeksi lokal, ya kan, hingga invasi pada jaringan. Itu berlihat berupa infeksi pada kulit, misalnya faringitis dan otitis media. Apabila dia masuk ke dalam darah, maka dia menyebabkan bakteremia berupa metastatic spread, yaitu meningitis, artritis, dan osteomyelitis. Ini kena di area tulang hingga otak ya, dan persendian. Sementara bila antigennya ini ditanggapi oleh imun complex formation, dia akan menyebabkan post streptococcal glomerulonephritis. Jadi setelah infeksinya maka akan terjadi GN ya, GNA nanti. Oleh sel B maka dibentuk antibodi yang mana ini dapat dideteksi pada akut rheumatoid fever. Nah, kita pindah ke patogenesis dan gambaran klinis. Infeksi dipengaruhi oleh apa saja sifat biologi bakteri, cara host memberikan respon, dan port di entry bakteri. Masuknya lewat mana? Port di entry. Sementara penyakit ditimbulkan dibagi dalam beberapa kategori.
Apa saja? Nah, kategori pertama, penyakit yang terjadi karena invasi Streptococcus beta hemolyticus grup A, yaitu mungkin terjadi erisiplas, kemudian Ford diantrinya pada kulit atau selaput lendir, maka dia menginfeksi di kulit lendir. Sepsis puerperalis, kemudian bisa juga sepsis secara umum. Sementara yang kedua, penyakit yang terjadi karena infeksi lokal, Streptococcus beta hemolyticus grup A, yang lokal saja, bisa terjadi radang tenggorok, nanti faringitis, impetigo bisa saja terjadi. Nah, sementara endokarditis bakterialis ini menyerang pada jantung. Mengenai katup jantung yang normal atau yang mengalami deformasi, bisa terjadi endokarditis bakterialis akut. Sementara mengenai katup jantung yang abnormal itu berupa lesi rematik, kalsifikasi atau penyakit jantung kongenital berupa endokarditis bakterialis subakut. Nah, masih di patogenesis dan gambaran klinis, yaitu nomor 4, infeksi lainnya. Kemudian nomor 5, penyakit pasca infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Itu setelah terjadi infeksi maka muncul penyakit yang baru. Setelah infeksi terutama radang tenggorokan, masa laten 2-3 minggu, terjadi nefritis atau demam rematik ya, yang merupakan reaksi hipersensitif daripada organ yang terkena zat anti streptococcus. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, ini adalah akibat dari infeksi streptococcus secara gejala yang terlihat berupa erisiplas ya, di sini merah pada kulit. Kemudian selulitis, kemudian vioderma, impetigo berupa di situ di permukaan kulit berupa benjolan-benjolan ya, infeksi pernanahan kecil. Bisa saja terjadi faringitis ya di saluran napas mulut ya. Di faring bisa saja terjadi pada jaringan perifer necrositting fasciitis. Terjadi kematian kerusakan jaringan akibat infeksinya ya, pada misalnya pada kaki. Nah, kita pindah ke pemeriksaan laboratorium. Bahan pemeriksaan ini menggunakan swab hidung atau tenggorokan atau darah, pus, sputum, LCS, eksudat, urin. Ini adalah bahan pemeriksaannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spesimen kemungkinan. Pemeriksaan langsung di sini bisa menggunakan mikroskopik gram positif kokus bentuk rantai yang kemungkinan ditemukan. Bisa saja pewarnaannya ini langsung dari spesimen dari misalnya eksudat, transudat misalnya ya, LCS atau mungkin dari swab tenggorok. Sementara untuk dilakukan perbenihan atau biakan kultur menggunakan plat agar darah atau BAP untuk melihat zona hemolisa. Apakah dia masuk nanti di alfa hemolisis, beta hemolisis, atau gamma hemolisis. Sementara untuk uji kesensitivitas, uji kepekaan antibiotik, di sini antibiotik basitrasin dia sensitif. Untuk uji serologi menggunakan anti deanase B, titernya di atas 300 atau dengan ASO atau ASTO ya. Yang mana di sini titernya di atas 150-an itu sudah dapat dikatakan dia ini adalah terinfeksi lama atau terinfeksi baru. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini ya untuk pengobatannya. Semua Streptococcus beta hemolyticus grup A sensitif terhadap penisilin G. Nah, mungkin akan berbeda, apakah nanti dia akan mengalami resisten tergantung faktor kontaknya dan adanya penggunaan pada beberapa orang yang berlebihan mengenai antibiotik, atau juga memang dia mendapat transfer plasmid ya sehingga dia ikut resisten. Ada beberapa yang resisten terhadap tetrasiklin, ampicillin pada kasus UTI dari Streptococcus faecalis.
Sementara vankomisin kasus infeksi Streptococcus pyogenes. Nah, ampicillin atau vankomisin ditambah dengan gentamisin pada kasus endokarditis. Lalu streptogramin dan linazolid pada kasus vankomisin resisten enterococcus atau VRE. Nah, dengan kita membahas mengenai pengobatan, maka berakhirlah sudah bahasan kita mengenai streptococcus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Matle pamit. Bye.